لنظام العالم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وذخرنا ومولانا محمد شفيع الأنام وعلى آله وأصحابه يا نابع العلوم والحكام أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء. Dalam kitab Takrim dijelaskan kesunatan di dalam berpuasa ada 3 perkara. Kalau kita ingin puasa kita ada nilai plusnya, ada nilai tambahnya, maka di dalam puasa selain syarat rukunnya terpenuhi, juga kesunatan-kesunatan yang ada seyogianya kita penuhi. Ada 3 hal yang menjadi kesunatan di dalam kita berpuasa. Ahaduha ta'jilul fitri. Pertama adalah ta'jil, segera berbuka puasa. Kapan? Intahaqqaqa ghurubus syamsi, ketika sudah benar-benar tenggelamnya matahari. Jadi jangan hanya kita mendengarkan ada adzan maghrib, tapi belum jelas sudah sesuai dengan jadwal ataupun belum. Jadi harus kita mengikuti jadwal yang benar-benar sudah tahqiq, jadwal yang sudah ditetapkan oleh tim hisab dan ruqyah. Karena kadang jam digital ini juga gak sama. Seperti sini juga gak sama, jam ini jam 15.36 padahal masih jam 15.30. Jadi kalau sudah benar-benar tenggelamnya matahari, artinya sudah waktunya maghrib, maka segera takjil, segera berbuka. Dan di dalam kita berbuka juga ada kesunatan untuk membaca doa. Nah, membaca doa kapan? Ini ada perbedaan pendapat. Kalau dalam kitab Ushul Karim, walisanu ayyakula indahu inda iradatihi, disunatkan mengucapkan doa, membaca doa ketika hendak berbuka. Allahumma lakas syukru wa ala rizqika aftartu, minimal itu. Tapi wal'aula ba'dahu, yang lebih utama adalah setelahnya mengucapkan Allahumma lakas syukru wa ala rizqika aftartu. Dalam kitab Ushul Karim halaman 598. Jadi boleh sebelumnya, tapi lebih utama adalah setelahnya. Itu minimal membaca doa. Dan di dalam takjil ini juga ada kesunatan yang seyogianya kita penuhi. Wa yusanu ayufdiru ala tamrin. Kesunatan pertama kali
kita takjil dengan tamar, dengan kurma. Lebih bagus lagi tamrin yang merutok, tamrin yang masih basah, ajwa ataupun kurma ajwa. Kurma ajwa itu kurma yang pertama kali ditanam oleh Rasulullah, tumbuh di kota Madinah, namanya kurma ajwa. Nah, itu. Kalau tidak memiliki kurma, maka wa illa fama', dengan air putih, tidak langsung kolak, tidak langsung cendol, tidak, tapi air putih. Air putih terlebih dahulu. Jadi ada urutannya. Pun di dalam makan kurma itu ada aturannya. Jangan 1 on, apalagi 1 kilo ini dihabiskan sendiri. Sunatnya qawluhu wa yusadu qawluhu bitron. Nah, sunatnya adalah ganjil 1 hingga 5 dan seterusnya. Karena wa qaliluhu yuqawil basar, karena sedikitnya kurma ini menjadikan pandangan bisa lebih jelas. Jadi pandangan supaya kuat, walaupun sudah tua masih bisa membaca tulisannya kecil, makanlah kurma. Yang sedikit, jangan banyak-banyak. Karena makan siruhu yudha'ifuhu, karena kebanyakan kurma ini melemahkan pandangan. Jadi kebanyakan malah nanti jadi rabun. Nah, di sedikit saja. Kembali kepada wakilah famakun, kalau tidak ada kurma maka dengan air putih. Wa yuqaddamu ma'u zamzam ala ghairihi. Lebih baik lagi adalah dengan air zam-zam, karena air zam-zam adalah air yang penuh dengan keberkahan, apalagi di bulan Ramadan. Setelah air baru wabah dan syai'un khulun. Setelah air ada syai'un khulun, sesuatu yang manis, bisa anggur, bisa pisang. Wa ba'da dzalika al-halawah, setelah itu al-halawah, halawah itu wahiyal ma'kulah binnar. Ini sesuatu yang dimasak dengan api, seperti tadi ya, kolak dan sebagainya. Sesuatu yang manis yang dimasak dengan api, dipanggang dengan api, yang dimasak dengan api. Nah, jadi ada urutannya: kurma, air putih, sesuatu yang manis, baru al-halawah, sesuatu yang manis yang dimasak dengan api. Walau lam yajid illal jima' aftur alaih. Nah, ini seandainya tidak memiliki apa-apa, kurma tidak memiliki, ini air gak ada, ini kurma apa, sesuatu yang manis gak ada, nasi gak ada, makanan gak ada sama sekali, adanya istri. Maka dengan al-jima' di sini kok jorok sih? Bukan jorok, maksudnya sangat pentingnya berbuka puasa, sangat pentingnya takjilul fitri, sehingga kalau adanya istri pun istri itu yang digunakan untuk takjil. Itu bukan berarti jorok. Ini alternatif terakhir, karena saking pentingnya daripada takjilul fitri. Kemudian yang kedua adalah wasani takhirus sahur. Yang kedua mengakhirkan sahur. Jadi
Yang kedua adalah takhir sahur malam yaqa fi syak, selagi tidak terjadi keraguan fi tulu'il fajri disebab takhir, ragu sudah terbitnya matahari, sudah tulu'ul fajri, sudah terbitnya fajar pada matahari. Ini sebab mengakhirkan sahur. Nah, waktunya sahur itu kapan? Waktunya sahur itu mulai jam 12. Jadi mulai jam 12. Jadi kalau jam 11 itu belum, ini itu sahur. Tapi jam 11 malam, ini belum sahur. Jadi waktunya sahur adalah min nisfil lail, wa yadkhulu waqtuhu bi nisfil lail. Jadi waktunya sahur itu mulai separuhnya malam. Jadi selain daripada kita sahur ada nilai tambah pahala puasa kita, kalau adanya takhir sahur ini juga ada tambahan lagi. Jadi sebelumnya sudah makan satu piring, dan ketika sudah menjelang imsak kita minum. Kita makan sedikit. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tasahharu walau bi jur'ati ma, sahurlah walaupun dengan seteguk air. Biqalilil akli wasyurbi, jadi dengan sedikitnya makan atau sedikitnya minum. Waktunya imsak itu kapan? Maka pada subuh. Ya, sebenarnya waktunya puasa yang boleh ada subuh. Cuma lampu kuning ikhtiar, ya jangan pas ada subuh. Para ulama kisah itu 10 menit. Sebagaimana dalam kitab Al-Iqna' dijelaskan wazzaman siyam min dulu'il fajri tsani ila ghurubis syams. Zamannya puasa adalah dari terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua, sampai tenggelamnya matahari, sampai waktu maghrib. Tapi baca kitab jangan sampai sini aja, jangan titik, ini belum titik, masih ada selanjutnya. Lakin alaihi takdibul imsak yasiron qabla tulu'il fajri, tetapi baginya supaya mendahului imsak. Nah ini dari imsak ya ini. Kalau mau nggak ada dalilnya ya kurang baca kitab namanya. Ini lakin alaihi takdibul imsak yasiron. Nah ini, tetapi baginya ada mendahulukan imsak yasiron, waktu yang sedikit. Qabla tulu'il fajri ay fajri tsani, sebelum terbitnya fajar. Nah ini itu yang bisa kalau kita ingat. Kemudian wasalisu tarkul hajri ayil fusi minal kalam. Al-fahis yang ketiga adalah meninggalkan berbicara yang kotor, berbicara yang buruk, termasuk kal-kadhib, seperti halnya berbohong. Ini termasuk bayasulus shaim lisanahu anil kirbi wal ghibah, termasuk lagi al-ghibah, membicarakan keburukan orang lain, wanahwi dzalik, dan selamanya kasyati, seperti ada marah, mencaci maki. Puasanya sah ini, tapi pahalanya tidak ada kosong. Nah ini tidak ada kosong. Ini seperti halnya kita meniup balon, ditiup terus semakin gede, semakin gede, semakin gede. Ternyata ada jarum di
Nah itu harus hati-hati dijaga jangan sampai balonnya meletus. Nah, ini. Jadi harus dijaga. Jadi ketika kita menjaga diri dari perkataan yang kotor, dari berbohong, dari marah-marah, dari ghibah, ini ada dua nilai pahala. Pahala menghindari perkara yang memang diharamkan, juga pahala kita sedang puasa menjaga hal tersebut, jadi double pahalanya ini. Fa in syatamahu ahadun falyakul marrataini aw salasan inni shaimun. Ketika ada orang marah-marah pada kita, ucapkanlah 2 kali atau 3 kali, saya puasa, sedang puasa. Jadi diingatkan ini. Kama qala An-Nawawi fil Adhkar, seperti keterangan Imam An-Nawawi di dalam kitab Adhkar. Ini apabila tidak khawatir riya. Ria ini biasanya ketika puasa sunat. Kalau puasa wajib mah rata-rata puasa. Mungkin pamer, semuanya juga badannya puasa. Jadi dikhawatirkan ketika nggak khawatir ria, ucapkan dengan lisan, saya dengan puasa. Obi kama qala ar-Rafi'i, ataupun dengan hatinya, saya sedang puasa. Apabila khawatir ya ini. Dan juga pendapat Imam An-Nawawi. Jadi dalam satu mazhab saja sudah beda pendapat, apalagi 4 mazhab ini. Di Imam An-Nawawi dengan lisan, sedang puasa. Imam Rafi'i di hati, sedang puasa gitu. Selain daripada 3 ini juga ada sunatan lain dalam kitab Al-Bajuri, ada beberapa tambahan. Wistahu wisau umurun kasirah, ada banyak sekali kesunatan. Kata fisahwat allati la tubilu shaum, meninggalkan syahwat yang tidak membatalkan puasa. Seperti mencium ini, kasami ar-royahin, mencium minyak wangi misalnya, juga batal ini. Tapi kalau tidak mencium ini ada kesunatan ini. Juga batalku nahbil hajni, meninggalkan bekam. Jadi kalau pas puasa ya jangan bekam. Jangan donor darah berarti batal misalnya. Tapi donor darah juga tidak batal, bukan berarti batal, tidak ini. Tapi kesunatannya jangan, jangan kalau siang hari ini. Kenapa? Karena di an-nadzalik yudha'ifu, karena akan melemahkan badan. Ini badan jadi lemah, yang sehingga parubama ahwajahu ila iftar, sehingga ada bisa menjadikan orang membutuhkan untuk iftar, untuk makan, untuk berbuka. Kemudian batal qadha ta'am aw ghairihi khaufa wusulihi ila halqihi illa li hajat, tidak mencicipi makanan. Ini kesunatan. Jadi jangan mencicipi illa li hajatin, kecuali ada hajat. Contoh misalnya tukang masak, ibu-ibu misalnya, kalau nggak dicicipi nanti kasihan, suami bisa marah, bisa nggak dimakan, cicipi tapi jangan dimakan. Kalau ada hajat tidak makruh ini. Tapi kalau nggak ada hajat dicicipin makruh. Makruh ini. Kalau ditelan ya haram ini. Jadi bisa makruh, bisa haram, bisa
bisa juga gak apa-apa ubah ketika ada hajat, makruh ketika tidak ada hajat, haram ketika ditelan. Kemudian bakal ihsanihi an hadasin akbar lailan biyakun ala taharatin min awali shomi, mandi. Jadi ada kesempatan mandi setiap malam bulan Ramadan, ada kesunatan ini. Sekiranya dia memiliki hadas besar, hubungan suami istri di malam hari gak apa-apa. Sunnahnya adalah sebelum waktunya subuh ini sudah mandi. Ini ada kesunatan sendiri. Tapi sudah ada belum mandi, ya nggak apa-apa. Tapi tidak mendapatkan kesunatan. Kenapa disunatkan sebelum subuh sudah mandi wajib bagi yang hadas besar, supaya mulai dari awal puasa sudah dalam keadaan suci dari hadas besar ini. Wa iksaruhu min tilawatil Qur'an wa mudarasatuhu, kemudian memperbanyak tilawatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Lebih baik lagi mudarasah, tadarus itu saling belajar, satu membaca, satu nyimak, satu membaca, satu membaca, yang lain nyimak. Itu nyimak tadarus. Jadi kalau sendiri bukan tadarus namanya darsun, belajar. Kalau tadarasa ya tadarasun, tadarusan, tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ula. Jadi musyarakah faedahnya, saling belajar, namanya itu tadarus. Kemudian wa i'tikafu fi Ramadan, i'tikaf di bulan Ramadan. I'tikaf itu tidak harus menunggu tanggal 21, kapan saja, mulai sekarang. Mulai kemarin itu juga disunahkan setiap kali masuk masjid, walaupun hanya duduk, disunahkan untuk niat i'tikaf. Saya niat i'tikaf di masjid ini sunatan lillahi ta'ala. Itu ada nilainya yang sangat luar biasa apabila dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Siaman fil asril akhir min hulil ittiba, apalagi di 10 yang akhir, karena ittiba, karena mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali rajai ayusadifa lailatul qadri, dan juga berharap menemui Lailatul Qadar. Juga fayusiru minal a'malil khair li anna al-amal yudha'afu bihi 'anil amal fi ghairihi min baqiyatis syuhur. Juga memperbanyak amal-amal kebajikan di bulan suci Ramadan. Karena amal sunatan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan laksana kita melaksanakan kewajiban. Kita melaksanakan kewajiban, laksana kita melakukan 70 kali lipat ibadah wajib di luar Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya bacakan, saya hanya membacakan, yang benar adalah milik Allah, yang salah adalah dari saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi